Senyum dong buat saya, jangan sampai sukacita hari Jumat kemarin itu ditinggalkan di Balai di Blombang atau di mana itu kemarin itu. Semua menikmati Olimpiade ya, sangat menikmatinya ya. Baiklah. Mari angkat tangan kepada Dia yang baik yang ada di sini dengan kita. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tapi dengan Engkau kami berarti. Bapa, berdoa agar sekolah ini akan tetap berada pada jalur yang Kau tentukan, sehingga menghasilkan hasil-hasil nyata yang memuaskan hati-Mu. Hamba ingin memberkati semua fungsionaris dan staf yang berlelah-lelah bekerja di sekolah ini. Hamba berdoa supaya hari ini ada sesuatu yang baru terjadi. Ada sesuatu titik balik yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami semua. Semua yang terlibat di dunia pelayanan, semua yang terlibat di dunia kerja. Hamba berdoa supaya hari ini ada sesuatu yang terjadi, Tuhan. Dan pakailah hidup ini menjadi penyambung lidah-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Congratulations untuk tingkat 4. Rencana kami tiba di Indonesia untuk dapat menghadiri pengumuman kelulusan kalian, tetapi sampai di Jakarta harus karantina. Jadi 2 kali karantina di New Zealand 14 hari dan di Indonesia 5 hari, tapi ada beda. Di New Zealand pemerintah menentukan hotel-hotel khusus yang dipakai untuk karantina, hotel-hotel kelas atas semuanya. 2 hari permulaan tidak boleh keluar dari kamar. Ada yang ketiga boleh keluar jalan-jalan, tapi sebagai orang terpenjara yang dikawal oleh security. Lalu Mami bilang begini buat security, kami seperti orang terpenjara. Iya, tapi terpenjara yang bebas bisa jalan-jalan. Lalu 2 hari terakhir sebelum keluar juga di kamar tidak boleh keluar dari kamar, sampah tidak boleh dibuang keluar dari kamar, harus di dalam. Setelah itu selesai keluar, security berkata, lepaskan masker. Mami kaget. What? Lalu lepaskan masker, sampai yang kami pulang ke Indonesia lepas masker, sudah tidak pakai lagi karena New Zealand telah bebas virus. Satu-satunya negara di dunia yang telah bebas virus. Di Jakarta nggak boleh keluar dari kamar 5 hari, jadi kurung di kamar terus. Saya ingin bertanya dulu, berapa dari antara kalian yang punya kerinduan besar bahwa sekalipun kalian masih dapat berbuat dosa, tapi ingin untuk hidup memperkenankan hati Tuhan? Ini salah satu kerinduan terbesar di hati saya. Sekalipun memang saya masih bergumul dengan dosa-dosa daging, tapi kerinduan hati terbesar saya ingin menyenangkan hati.
Dan puji Tuhan kita semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Kok tidak memberikan aplaus untuk Yesus Tuhan? Pertanyaan kedua, berapa dari antara kalian yang ingin sukses dalam hidup untuk 30 tahun? Bolehkah salah tangannya diangkat? 30 tahun, sukses 30 tahun. Ada dua. Pertanyaan berikutnya, berapa dari antara kalian yang ingin sukses seumur hidup? Bolehkah saya lihat tangan diangkat? Inilah kunci yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Kiranya sekolah ini, Ibu ini ada di sini dan Bapak Petrus, universitas berdiri atas dasar kehendak Allah. Dan kiranya universitas ini akan menampilkan mereka yang terlibat dalam dunia kerja berbeda dengan yang lain. Kiranya sekolah ini akan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang tampil beda. Punya ilmu pengetahuan, yes, tapi punya kelebihan yang membuat perbedaan antara Anda dengan orang yang lain yang menyebabkan Anda tampil beda. Tampil beda itu hanya ditentukan oleh satu hal saja. Pengetahuan dapat semua tuntut di dunia sekuler dan dunia teologi. Tapi yang satu ini tidak dapat dituntut di dalam dunia ilmu pengetahuan. Anointed for service. Diurapi untuk melayani. Sehingga mereka yang tampil di dunia kerja suksesnya luar biasa tetap sebagai seorang pelayan. Sehingga mereka yang tampil di dunia pelayanan dipakai luar biasa oleh Tuhan tetap menjadi seorang pelayan. Dan tidak kelihatan betapa luar biasa orang ini, pakaiannya, lonceng tangannya, mobilnya, pesawat terbangnya, dan segala macam. Saya tidak anti harta kekayaan, tapi saya mencari hamba-hamba Tuhan yang membawa the kingly anointing, urapan dari raja yang menyebabkan menjadi seorang pemerintah di bumi. Tapi lihat betapa sederhana hidupnya, dan seterusnya. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari antara sekian banyak orang ini seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dari antara sekian banyak orang ini adalah seorang pelayan Tuhan yang sukses sampai di akhir kehidupannya. Seringkali ada teman-teman di luar negeri bertanya, kapan pensiun? Saya berkata tidak ada pensiun. Di dunia kerja ada pensiun. Tapi anak-anak Tuhan yang terlibat di dunia kerja, semakin lama mereka hidup bersama dengan Tuhan, semakin dibutuhkan di dunia ini. Kalau perlu semua berdiri, dan kalau yang bisa baca bersama-sama dengan saya, semua berdiri. Kalau tulisannya kecil nggak bisa dibaca di belakang, pertama Samuel 16 ayat 13. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan menguraki Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Stop dulu, baca sekali lagi, jangan lari. Sejak 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berkatalah Samuel. Thank you, silakan. Krisis kepemimpinan sedang terjadi di kalangan umat Israel karena Raja Saul yang pertama telah kehilangan sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupannya, dan sesuatu itu adalah urapan dari Roh Kudus. Saya tidak mau menghakimi siapapun. Ada orang yang ingin datang untuk berkonsultasi dengan saya bagaimana situasi gereja di Indonesia dan sebagainya. Tapi saya khawatir, jangan. Ada pemimpin-pemimpin besar yang tampil di dunia Indonesia di gereja tapi sudah kehilangan urapan dari Roh Kudus. Mereka masih tampil dalam pelayanan. Mereka masih punya banyak pengikut, tapi sayangnya mereka telah kehilangan urapan Roh. Kepada semua fungsionaris dari sekolah, dosen-dosen, jangan-jangan kritik yang datangnya dari alumni merupakan sesuatu yang menyebabkan kita harus mengadakan pengecekan lagi kepada kehidupan dan kepemimpinan kita. Jangan-jangan urapan itu telah meninggalkan sekolah ini. Jangan-jangan Samsul Kota telah kehilangan urapan itu dalam kehidupannya. Jangan-jangan. Sebelum saya terus, mungkin saya akan berkhotbah 2 jam, saya tidak tahu. Sebelum saya terus, saya ingin katakan ini. Urapan Allah merupakan sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang dapat dirasa. Berdiri di depan, belum berkata-kata, sudah bisa tahu orang ini orang yang diurapi oleh Allah. Pada waktu berbicara, pada waktu berkhotbah, kata-katanya simpel dan sederhana tapi masuk dan menguasai. Mereka yang tidak diurapi oleh Roh Kudus beda. Mereka memiliki pengetahuan, yes. Mereka dapat berkhotbah, yes. Tapi banyak orang tidur sementara mereka mendengar khotbah, beda. Minyak urapan dipersiapkan secara khusus untuk dicurahkan kepada orang-orang yang dipanggil, dipisahkan oleh Allah dengan tujuan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu pula yang Allah tetapkan bagi mereka. Dipisahkan secara khusus. Oh, saya sudah langsung ke situ. Jadi orang-orang yang akan tampil di dunia pelayanan dan orang-orang yang akan tampil di marketplace, karena kita tidak bisa pisahkan antara dunia kerja dan dunia pelayanan. Kita bekerja sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Amin. Tahun depan, awal tahun depan, saya dan kekasihku, me and my sweetheart, kami akan mencapai usia 50 tahun terlibat di dalam pelayanan, and we enjoy
every moment of the day. Dan kami menikmati hidup setiap kesempatan dalam hari. Sudah hampir 50 tahun. Sebelum itu 9 tahun saya sudah terlibat dalam pelayanan. Kekasihku juga sudah terlibat dalam pelayanan 9 tahun. Jadi 59 tahun kami berdua mencurahkan seluruh waktu kami untuk terlibat dalam pelayanan, and we are very fulfilled in life. Thank you, God. Dan kami puas dan kami bangga dalam hidup ini. Karya Roh Kudus yang turun ke atas kita untuk memperlengkapi kita dengan tujuan sukses. Ucapkan kata sukses dengan keras. 1, 2, 3. Sukses. Kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia yang bersumber dari Roh Kudus, memperlengkapi kita, to equip us for a successful ministry. Apa saya sedang show off? Tidak. Kebetulan pelayanan terakhir kami di Auckland dan saya pinjam ini pointer dari Mas Anton karena rupanya saya punya di sana, pakai di sana dan tertinggal di sana. Jadi yang saya punya mana? Semua baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Kudus atas hidupnya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Allah di atas kehidupan, di atas kehidupan. Sejak hari itu tampillah seorang muda yang berbeda dengan semua yang lain, karena dia diurapi di antara saudara-saudara. Congratulations buat mereka yang lulus dengan IP tertinggi, lalu lulus dengan cum laude. Itu bagus. Saat saya lulus dari pendidikan, nilai tertinggi saya, tapi tidak ada cum laude. Lalu karena nilai tertinggi dipercayakan untuk apa? Menjadi pengkhotbah dalam wisuda angkatan kami. Saya tidak bangga dengan itu. Sama sekali tidak. Tapi memang waktu saya belajar bersungguh-sungguh. Tampillah seorang pelayan yang membawakan triple anointing of the Holy Spirit. Ini yang kita pelajari dari kehidupan orang ini. Sederhana berita yang akan saya sampaikan, yang sedang saya sampaikan, tapi perlu dipelajari. Tampil dengan the priestly anointing. Padahal Daud bukan keturunan Harun, tetapi orang ini membawa pelayanan keimamatan. Pakai jubah imam, seorang yang sangat mengutamakan hadirat Allah dalam hidupnya.
tabut Allah hilang dari Yerusalem, dibawa kepemimpinan raja yang kehilangan urapan. Setelah Daud menjadi raja, hal pertama yang ia lakukan, kembalikan tabut Allah itu masuk ke dalam kemah yang sudah dipersiapkannya. Sehingga terjadilah perubahan pelayanan kepada Allah. Tadinya korban binatang. Sekarang terjadi peralihan dalam pelayanan yang diberikan kepada Allah. Bukan lagi korban binatang, tapi lalu dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat memberikan pelayanan yang menyentuh hati. Pagi ini saya tidak berbicara mengenai urapan tok, sebab dalam zaman wasiat baru semua orang percaya diurapi. Tapi pagi ini khusus saya berbicara tentang urapan untuk menyebabkan kita sukses dalam mengerjakan tugas-tugas yang Allah percayakan bagi kita sebagai rekan-rekan kerja. Sebelum kita pulang ke surga nanti ada tugas yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya lalu dia menulis dalam Mazmur pasal 22, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam atau bertahta di atas pujian dari umat. The priestly anointing, mengajarkan umat Tuhan untuk membawa pelayanan yang menyentuh hati daripada Allah pencipta yang menciptakan manusia. Mulai sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Kudus atas kehidupan Daud. Tampillah Daud dengan membawakan prophetic anointing. Perhatikan apa yang akan saya sampaikan saat ini. Kita memasuki masa-masa yang akan lebih sulit. Tapi haleluya buat Tuhan yang dahsyat. Di mana prophetic anointing itu akan dijabarkan kepada kalian apa yang tersedia untuk kehidupan kita semua di hari-hari ini sampai dengan akhir dari masa kehidupan kita di dunia ini. Mazmur 22 dia berbicara mengenai pelayanan ke atas. Mazmur pasal 23 lalu dia mulai menulis nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita karena dia sudah alami. Ada prosperity dan ada security. Oh, kiranya semua yang dengar firman Allah percaya bahwa meskipun situasi seperti sekarang ini, situasi semakin hari semakin sulit, ekonomi semakin hari juga semakin begitu sulit di dunia dewasa ini. Firman Allah ya dan amin. Masih ada kelimpahan. Amin. Saya percaya prosperity. Saya percaya rasa aman menuju hari esok. Karena firman Tuhan yang ditulis. Saya minta supaya saudara Gabriel baca dalam bahasa Indonesia Mazmur 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Gabriel berdiri dan baca Mazmur 23 ayat 5 dan 6 dalam bahasa Indonesia. Cari dalam wasiat baru supaya cepat dapat. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku,
Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oh, melimpah-limpah terus. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan kepada dirimu, semua yang ada di sini, aku tidak perlu takut dan khawatir mengenai hari esokku. Terima kasih banyak, Saudara Gabriel. Silakan duduk. Kenapa tidak perlu takut mengenai mengenai hari esok tiba? Disebabkan karena Ia menyediakan table, pesta di depan musuh. Ada tantangan, ada kesukaran, ada kesulitan, tapi di balik itu ada pesta yang tersedia. Di balik itu ada rasa aman yang tersedia dalam perjalanan kehidupan kita. Dan saya ingin membaca ayat 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pasti Allah yang baik akan mengejar hidupku di sepanjang sisa hidup ini. Sungguh Allah yang mercy penuh dengan pengampunan akan mengejar kehidupanku seumur hidupku. Dan akhirnya I will dwell in the house of the Lord forever. Dan pada akhirnya aku akan hidup di dalam rumah Allah untuk selama-lamanya. Heaven is that place. Surga itulah tempatnya. Di dunia ada tantangan, tapi ada pesta yang tersedia. Di dunia ada tantangan, tapi ada rasa aman yang menguasai. Why? The anointing of the Holy Spirit is upon our lives. Prophetic anointing sudah ya? Mau terus sekarang? Memang kalau cerita terlalu banyak nanti. Tapi kita terus. Oh iya, ada dua. Jangan sudah. Ada dua. Mazmur 92 merupakan berita nubuatan yang ditulis untuk menjadi pelajaran buat tingkat 4 yang sebentar akan pergi, masih muda. Tapi tidak akan muda terus, pasti satu hari juga David akan mencapai usia senja 90 tahun atau 100 tahun, saya tidak tahu. Inilah nubuatan yang berusia dengan para lansia, berhasil sampai tua. Saat penulisan pasal ini maka beliau telah menjadi tua. Itu dibaca dalam 14. Tapi apa yang beliau nubuatkan dalam pasal 92 ayat yang 14? They still bear fruit. Mereka tetap berhasil. Sampai di usia senja. Jangan menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Meskipun mungkin sudah tua bangka, kira-kira begitu. Jangan menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Sebab mereka akan berhasil sampai di usia tua mereka. Apa yang menyebabkan keberhasilan itu? Anointed for service.
Sekarang saya akan minta David baca dalam ayat 10 terjemahan bahasa Indonesia atau mungkin ayat 11. Mazmur pasal 92 ayat 10 tolong dibaca. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Ayat 11, sorry. Tapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Thank you. Silakan dulu. Apa yang menyebabkan? Sampai tua tetap berhasil. Maka yang menyebabkan sampai tua tetap berhasil untuk membuat perbedaan dengan yang lain-lain sudah tua lalu sudah selesai. Sering kami ditanya kapan pensiun. Saya berkata there is no pension in the Lord. Kami ditarik antara dua sisi, ditarik ke Indonesia atau ditarik oleh anak-anak darah daging dan cucu-cucu. Kali ini terjadi. Dulu waktu kami ke New Zealand, anak-anak kami berkata, papi, mami, kakak-kakak, dan adik-adik kami di Indonesia masih butuh kalian, pulanglah. Kali ini anak-anak dan cucu-cucu, tapi mami, tinggal saja, tidak perlu pulang ke Indonesia. No, kami akan tetap pulang ke Indonesia karena belum saatnya. But you have exalted my horn like that of a wild ox. You have poured over me fresh oil. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari ayat yang ke-10 ini, Mazmur pasal 92. Dua hal itu adalah fresh oil ini berbicara mengenai kekuatan baru di usia yang sudah senja, di usia yang sudah tua, kekuatan baru untuk tetap bekerja. Lalu saya angkat salah satu ayat dari Ulangan pasal yang ke-33 ayat 25. Hampir tiap pagi pada waktu saya dan kekasihku bangun pagi, lalu kami berkata, as our days, so shall our strength be. Sebagaimana Tuhan menciptakan hari ini untuk saya hidup, begitulah kekuatan Tuhan mengalir di dalam kehidupan ini. Mereka masih fresh, mereka masih segar. Kemudian apa yang dimaksud dengan fresh oil? Roh Kudus turun ke atas untuk memperlengkapi orang-orang yang sudah lanjut usianya. Orang-orang yang namanya cukup terkenal di mana-mana, kira-kira begitu. Tapi lalu ada tugas-tugas yang baru yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka kerjakan. Dan dengan urapan-urapan yang ada, tugas-tugas baru ini akan menyebabkan ada teamwork yang Tuhan bawakan untuk bekerja bersama-sama. Dan kelihatannya saya sekarang sudah mulai melihat bagaimana caranya. Sebab baru saja kami ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang membawa urapan-urapan yang seperti ini. Orang ini telah mendengar mengenai pelayanan kami dari anak kami. Dan orang ini begitu kepingin bertemu dengan kami. Perayaan Hari Ibu, ulang tahun yang ke-8 dari gereja anak kami yang bernama Cheryl dan suaminya, gereja yang masih kecil. Kami diundang sebab memang anak kami Cheryl ingin berwawancara dengan ibunya di Hari Ibu. Hari itu pembicaranya adalah seorang yang memimpin sebuah gereja dengan nama Hope. Waduh, tampilnya beda sekali. Gerejanya besar, pengaruhnya dunia, pakaiannya sangat sederhana. Inilah orang-orang yang membawa pelayanan
kerajaan Allah untuk meluas lebarkan kerajaan Allah di bumi ini. Dia melihat kami. Kemudian dia berkata, mampu. Lalu memang ada papan whiteboard di bawah, ke situ dia mulai tulis semuanya yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat itu. Dan dia berkata seperti ini, you are the apostle of Jesus Christ, and we receive you as our apostle. Engkau adalah Rasul Yesus Tuhan, dan kami terima engkau dengan pelayananmu seperti seorang Rasul. Lalu dia sambung pelayanan secara global. Terserah dari Tuhan. Kalau memang sudah waktunya tiba, saya dan istri harus beranjak dari sini. Yang paling penting ini, itu, balai karangan. Semua ulangi, kompak. Lebih keras. Sekali lagi. Kompak. Saudara, saya sebelum langsung saya ingin katakan, orang-orang yang menerima pengurapan yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dapat memimpin satu pekerjaan yang besar. Tapi apa? Sejak hari itu berkuasalah Roh Kudus atas kehidupan. Maka lalu Daud membawa the kingly anointing. Mulai dari saat Samuel mengurapi dia, diurapi untuk menjadi raja. Maka dengan urapan raja itu, beda Daud dengan saudara-saudaranya. Maka inilah kesempatan pertama tampil dalam istana raja. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu di hari esok. Siapa tahu Anda akan dibawa masuk ke dalam istana raja untuk membawakan pelayanan kepada raja. Puji Tuhan. Beda terhitung dari hari itu dengan saudara-saudara, lalu memberikan pelayanan kepada sang raja yang sudah kehilangan urapan dan diganggu oleh Roh Kudus. Saya khawatir ada pemimpin-pemimpin yang masih memimpin banyak orang, tapi sedang dikuasai oleh roh yang jahat. Dan orang yang diurapi Tuhan harus melayani orang yang kehilangan urapan dari Tuhan. Roh jahat meninggalkan Saul disebabkan pelayanan dari Raja Daud yang diurapi menjadi raja. Sampai dengan hari ini dia masih menjadi pelayan. Dia tidak langsung. Beberapa dari antara kalian akan menjadi besar di tangan Allah, tapi tidak pokja, sama sekali tidak. Harus jadi pelayan dulu untuk tidak salah menggunakan semua yang Allah percayakan ke dalam tanganmu di waktu yang akan datang. Hitung sejak hari itu, urapan itu mengalir. Lalu urapan dengan urapan itu, maka Daud dapat mengalahkan raksasa Goliat yang sangat ditakuti oleh saudara-saudara dan termasuk oleh Raja Saul itu sendiri. Mari saya mau tunjukkan satu ayat indah yang berbicara mengenai betapa pentingnya urapan roh. Pengetahuan oke, tapi yang membuat Anda tampil beda dengan semua yang lain yang punya pengetahuan adalah urapan
Roh Kudus. Tolong anak baca ayat ini. Yesaya pasal 10 ayat 27 dalam bahasa Indonesia. Maafkan saya lupa namamu, nak. Siapa namamu? Kevin. Kevin ngana akan luar biasa ngana. Berdiri Jo. Pembaca pagita. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon. Sudah selesai. Thank you. Memang yang lebih bagus dalam bahasa Inggris, and it shall come to pass in that day that his burden, yaitu burden dari kerajaan Asyur, shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Saya ulangi, ilmu pengetahuan teolog baik, pengetahuan sekuler baik, tapi tidak bisa digantikan dengan the anointing of the Holy Spirit. Karena fungsi dari anointing destroy the yoke. Tanggungan yang berasal dari setan. Ada begitu banyak manusia di dunia ini, termasuk ada begitu banyak dari mahasiswa, termasuk kalau saya tidak jaga juga setan dapat menempatkan kuk dalam kehidupan saya. Tapi kuk itu akan hancur binasa karena urapan yang dibawa oleh orang-orang yang diurapi oleh Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Dibawa dalam dunia pelayanan, dibawa dalam dunia marketplace. Kuk itu pasti dihancurkan oleh mereka yang membawa urapan. Ibu ingat Pak Petrus, today is a day for you to receive a fresh anointing of the Holy Spirit upon your life and your leadership that will make the difference with many others. Dan urapan raja itu yang menyebabkan pada akhirnya seorang sedulur, seorang gembala menduduki puncak tertinggi menjadi raja untuk memerintah Israel. Saya mau katakan seperti ini. Daud seorang sarjana teolog. Daud belajar teolog di mana? Padang Gurun. Saya bersyukur sekolah ini ada, dan saya berdoa agar supaya semua yang mengikuti pendidikan di sekolah ini semakin lama belajar, semakin mengenal Tuhan dalam suatu pengenalan secara pribadi. Kalau sekiranya sekolah-sekolah tinggi teologi adalah tempat khusus untuk menghasilkan orang-orang yang mengenal Allah, maka tidak akan ada teologi liberal dalam dunia dewasa ini. Tuhan memberkati semua yang sedang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini.
Semua katakan urapan seperti ini dapat turun ke atas saya. Apakah itu karena saya meminta Anda mengucapkan kata-kata itu lalu Anda mengucapkan? Saya berharap saja Anda mengucapkan itu setelah Anda melihat apa yang saya sedang khotbahkan. Timbullah suatu kerinduan dalam dirimu. Dan memang urapan seperti ini tersedia bagi kita sekalian, sehingga akan tampil worship leaders yang diurapi untuk sukses membawa umat Tuhan masuk ke hadiratnya dengan membawa pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari semua yang tampil, pemimpin pujian yang disebut worship leader di tempat ini, saya kira hanya ada 3. Semua orang dapat berdiri untuk memimpin pujian, tapi tidak semua ditetapkan oleh Tuhan dan menerima pengurapan khusus dari Tuhan untuk tampil berdiri membawa umat Tuhan masuk ke dalam hadirat Allah dengan tidak perlu dipompa-pompa. Mereka berdiri, hadirat Allah sudah terasa. Karena urapan roh dapat dilihat, karena urapan roh dapat dirasakan, karena urapan roh dapat ditransferkan kepada orang lain. Saya bersaksi sedikit saja, lalu saya teruskan. Kali ini kami tidak diberikan kesempatan melayani di gereja putri kami, yang di dalamnya ada paling sedikit 30 bangsa dunia. Tapi kali ini kami diminta hanya 5 menit untuk bersaksi. Karena gereja itu baru saja diserahkan kepada pemimpin baru, sebab mantu dan anak kami merasa masa pelayanan mereka sudah berakhir dan mereka harus serahkan kepada orang lain. Jarang ada yang seperti ini di Indonesia. Jarang sekali. Lalu saya bilang istri saya, "You sajalah yang siapkan sesuatu untuk Anda tampil dan bersaksi." Istri saya berdiri dan bersaksi. Tidak disuruh tepuk tangan. Kenapa? Urapan itu dapat dilihat. Kenapa? Urapan itu dapat dirasakan waktu orang yang diurapi berbicara. 2 tahun lalu, saya tidak diminta untuk berkhotbah di gereja itu. Tapi putri kami minta supaya saya dan istri saya maju. Dia ingin mewawancarai kami. Ini bukan talk show, sebab ini bukan talk show. Saya ulangi pernyataan saya yang pernah saya ucapkan. Lalu dia bertanya, "Tapi bagaimana caranya sehingga proyek balai karangan itu jadi?" Saya berkata, "We are serving Almighty God, the God who speaks things into existence." Jemaat lihat, ini orang yang diurapi oleh Allah. Waktu saya membuat pernyataan, saya tidak suruh tepuk tangan dari depan sampai di belakang, tepuk tangan ramai. Kenapa? Karena mereka dapat merasakan urapan itu yang mengalir dari hidup ini. Masih mau dengar terus? Dengarlah. Pada saat itu ada sepasang suami istri orang bangsa India yang baru saja pindah dari kota lain ke kota Wellington. Suami sudah di negara ini sudah ada beberapa lama dan istrinya kemudian datang ke Wellington. Saat itu mereka ada di situ dan saat itu waktu saya berbicara itu betul-betul tertransfer kepada anak muda ini. Lalu kali ini kami datang ke New Zealand. Kami pergi ke gereja. Saya dan istri duduk di depan. Anak muda ini dengan istrinya duduk di belakang. Sang suami berkata, "Itu Sam dan Carol." Kenapa mereka tertarik dengan kami? Ada sesuatu yang sudah menjamah kehidupan mereka. Karena urapan yang dari kami tertransfer atau rub off kepada mereka.
Selesai kebaktian, mereka cepat-cepat datang kepada kami supaya orang lain tidak perlu datang kepada kami berbicara. Dan saya perhatikan ada beberapa orang lain lagi yang ingin datang berbicara kepada kami, tapi mereka nggak bisa karena suami istri sedang berbicara kepada kami. Lalu mereka bicara dan berkata, waktu kalian diwawancarai ada sesuatu yang terjadi dengan kamu. Allah ingin kalian menjadi berkat di seluruh dunia. Tepuk tangan bagi Yesus. Lalu mereka sambung, suami sambung. Yang lain-lain datang, nah beda dong. Datang dengan apa? Dengan proposal. Seperti pengemis. Tapi yang kami perhatikan dari kalian berdua, kalian tidak datang dengan proposal. Kami ingin jadi seperti kalian. Kami sedang bekerja dengan tujuan kalau kalian menjadi berkat untuk banyak orang, kami pun ingin menjadi berkat untuk banyak orang. Selesai itu mereka berkata, ayo pergi dengan kami ingin supaya kalian bisa makan bersama dengan kami. Selesai makan, istri saya mencari sesuatu, adaptor untuk komputer. Lalu sebelum selesai makan, toko yang menjual itu tutup. Setelah selesai makan, tokonya terbuka. Lalu sang suami itu berkata, tokonya terbuka, ayo kita ke sana. Pergi lihat, pilih. Yang bayar bukan orang lain. Kami tidak perlu bayar. Justru dia yang bayar. Dia yang bayar. Dapat ikuti saya kasih Tuhan. Kalau bersaksi saja beda dengan yang lain. Loh, kita terus tampil pelayan-pelayan Tuhan yang dapat menyampaikan berita-berita profetik untuk Tuhan. Saya mau bilang begini, semua yang tampil dengan urapan yang seperti ini akan menarik banyak orang untuk berada di bawah kepemimpinan. Oke, tampil pelayan-pelayan Tuhan yang powerful, yang dapat memerintah. Pertama, reign over the sins of the place. Yang pertama, memerintah atas keinginan daging, saudara. Tingkat 4, Anda hari ini belum punya apa-apa, tapi kalau Anda tidak jaga, harinya akan tiba. Anda tampil dalam pelayanan untuk mengayakan diri Anda sendiri. Berhati-hati. Berhati-hati dengan hal yang seperti ini. Sudah pernah hamba Tuhan datang kepada saya dan berkata begini, Pastor, dirikan organisasi baru dan kami join dengan Anda. Saya berkata, saya belajar dari sejarah. Amen. A movement. Seorang yang punya karisma, orang senang dengan orang yang punya karisma dan yang diurapi oleh Allah. Lalu mereka datang dan saya berkata, saya tidak dipanggil untuk itu. Salah satu orang yang keluar dari sekolah ini dan membawa urapan roh sampai dengan hari ini adalah Yonatan Patiasina. Dan urapan itu dia tidak dapat di tempat yang lain. Urapan itu dia dapat di tempat ini. Saya ingat sekali dia datang dari Makassar dengan gembalanya. Ingin mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab, tapi bukan di sini, di Bandung. Namun sebelum ke Bandung, karena gembalanya itu sahabat dekat, saya pernah bawa dia pelayanan bersama di Australia. Datang ke kantor saya bicara-bicara dengan Yonatan, sudah terjadi transfer, sudah terjadi ikatan dalam roh. Dia berhadapan dengan seorang yang diurapi oleh Allah. Tetap mereka ke Bandung. Sampai di Bandung, dia berkata, ini bukan sekolah saya. Kita kembali ke Bandung. Kembali hari Jumat, saya nggak bisa lupa. Masuk kebaktian, saya sedang berkhotbah. Saya khotbah tentang siapa? David. Amen. After God's own heart. Saya lihat dia masuk, saya langsung tunjuk. Yonatan, saya tidak. Oh iya, Yonatan, kamu dipilih Tuhan dan kamu akan dipakai di seluruh dunia. Terhitung dari hari itu, urapan berlaku atas kehidupannya.
Saya pasti dan sangat pasti akan hal itu. Nah, lain dari keinginan-keinginan daging, kepentingan dari diri sendiri itu akan hilang dari kita. Dan kepentingan dari banyak orang itu yang akan ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lain dari pengaruh dunia, barang-barang mewah dan sebagainya. Aku bersyukur buat kekasihku yang tidak tertarik dengan barang-barang mewah. Sama sekali tidak. Saya pernah disematkan cincin berharga ke tangan saya ini oleh seseorang, peluk saya sambil tetesan air mata menetes, dan dia berkata, "Pak Sam, tidak lain, tapi saya ingin berikan ini kepada Anda." Disematkan ke jari saya. Pulang ke sini, staf melihat, lalu staf berkata, "Keren." Masih ada atau tidak? Kami tidak pernah tertarik, atau dulu waktu muda, tapi kami tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti begitu. Kalau ada ya oke lah, begitu. Satu hari saya dalam pelayanan, saya oke, baik, Pak, Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai, sudah diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Praise my word of God. Dan evil spirit. Si Kokos ada di mana nih ya? Kokos tidak ada di sini ya? Oh ya, tidak apa-apa. Tapi saya pernah berkata kepada Kokos, pulang ke sana dan lihat roh-roh jahat tunduk kepada. Hei anak-anakku, Tuhan sedang mencari orang-orang untuk membawa pelayanan yang seperti ini, seperti Tuhan menemukan Daud. Kita terus. Hampir selesai. Diurapi di antara saudara-saudara. Urapan ini ada di sini hari ini, dan saya berharap sebagian besar yang ada di sini akan menerima urapan baru. Amin. Urapan yang mengalir baru tiap waktu. Yang pertama sekali, tingkat 4, bagaimana kondisi hatimu saat ini? Kalau kondisi hatimu saat ini tidak cocok dengan hati Tuhan, urapan itu akan mengalir kepada yang lain, sehingga yang lulus dengan cum laude kelihatannya hebat, tapi tidak seperti Elia. Namun doa saya kiranya tingkat 4 hari ini ada sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupanmu. Mengapa justru Daud yang dipilih dari antara saudara-saudaranya, kemudian disuruhnya lah menjemput dia? Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Masih muda, belum menjadi raja, tapi sudah diurapi untuk menjadi raja. Mengapa dia dipilih? Mengapa bukan Eliab, karena sudah ditolak oleh Allah? Karena memang hatinya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang iri hati dengan saudara-saudara yang lain, melihat orang lain kenapa dia begitu hebat dan saya tidak sehebat dengan dia, saudara iri hati, bertobat dari iri hati. Kalau tidak bertobat dari iri hati, apa yang Tuhan hendak lakukan hari ini itu akan miss, dan saudara tidak akan menerima apa yang Tuhan janjikan hari ini kepada. Adakah yang punya kepahitan? Lihat, Daud ini sudah diurapi menjadi raja, bertemu dengan Raja Saul yang mencari-cari untuk membunuh dia. Lalu pengawalnya berkata, "Saya izinkan saya bunuh dia." Daud berkata, "Jangan mengusut orang yang diurapi oleh Allah." Betapa hatinya sudah menjadi raja, jalan bersama dengan pasukan,
Simei keturunan Saul memaki-maki dan mengutuki salah satu pengawal anjing mati. Izinkan saya ke sana untuk bunuh dia. Dan berkata, kalau Tuhan izinkan begitu buat saya, kenapa dia harus pergi untuk membunuh? Betapa hati. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan semua yang ada di sini yang ingin menjadi pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Pemimpin-pemimpin itu menjadi berpengaruh, urapan ini mengalir luar biasa di selokan tanah. Hati tahu dijaga dalam keadaan bersih. Sebab engkau tahu berespon dalam menghadapi semua situasi kehidupan. Responmu itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Untuk tingkat 4 yang akan diwisuda, kalau ada sakit hati dengan siapapun juga, maka hari ini diharapkan Anda bertobat dari sakit hati itu, karena tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan izinkan untuk menyediakan Anda menjadi seorang yang hebat di dalam tangannya untuk memimpin ribuan orang di waktu yang akan datang. Bagaimana menerima urapan? Harus ada keterbukaan untuk menerima pelayanan dari orang-orang hamba Allah yang diurapi oleh Tuhan. Kata Anoy mempunyai pengertian. David maju ke depan. Cepat-cepat nak. Receive you the fresh anointing of the Holy Spirit. Kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau dia tampil dengan iman, dia sudah menerima apa yang Tuhan tempatkan dalam dirinya. Rock with all. Dengan siapa Anda bergaul? Di bawah kepemimpinan siapa Anda berada? Baru mereka kaget. Oh, rasul-rasul ini, orang-orang yang pernah bersama dengan Yesus. Itu sebabnya dilarang untuk memberitakan Allah. Tidak peduli, menderita tidak menjadi persoalan. Tapi yang penting nama Yesus tetap kami beritakan. Sudah diperlengkapi dengan kemampuan untuk sukses meskipun menghadapi tantangan-tantangan. Sama itu, orang yang diurapi yaitu Samuel datang dan dengan tangannya dia menggenggam tabung urapan itu, lalu tabung urapan itu dituangkan ke atas seorang anak muda yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin dahsyat di waktu yang akan datang. Tanpa Samuel tidak ada, tapi dengan Samuel ada. Karena Samuel diurapi oleh Allah. Pakalis receive the fresh anointing of the Holy Spirit upon your life. Arif, Anto, semua staff, Pak Yehezkiel, Heru, receive a fresh anointing of the Holy Spirit upon your life. Semua yang ada di sini hari ini, Allah berbicara tentang memperlengkapi untuk sukses sampai akhir hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan meriah bagi Yesus. Oke, saya selesaikan dengan Saman PB. Pergerakan Roh Kudus sudah berbeda. Karena itu, lewat pelayanan pelumpangan tangan, urapan Allah tertaruh turun ke atas. Karena itu waktu peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Seorang Bapa rohani yang diurapi
menumpangkan tangan ke atas anak rohaninya. Terhitung dari hari itu, karunia-karunia roh memperlengkapi untuk pelayanan. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kunci yang ketiga, lalu saya selesai. Sejak saat itu, berkuasalah Roh Allah atas kehidupan kami. Kunci pertama, hatinya sudah siap. Anytime the anointing can flow into his life. Kunci kedua, terbuka untuk diurapi oleh orang yang diurapi, meskipun tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Oh, masih ada lagi, tapi sedang menggembalakan domba-domba di padang. Anak kunci yang ketiga, sejak hari itu berkuasalah Roh Kudus atas kehidupan. Itu istilah PA, istilah PB, hidup dalam kepenuhan Roh, dipenuhi oleh Roh, mempunyai pengertian, dikuasai oleh Roh. Roh Kudus telah berdiam dalam kita sekalian pada saat kita percaya sesuai dengan Galatia. Tapi kalau kita berbicara mengenai urapan Roh Kudus yang turun ke atas, itu fungsi dari karya Roh Kudus dalam sana manusia yang lama. Coming upon adalah saat di mana kita diperlengkapi untuk melakukan pelayanan. Apakah Yesus Tuhan? Halo? Apakah Yesus Tuhan, saudara? Betul? Kalau Tuhan saya yang menjadi sama dengan manusia. Kalau Tuhan saya yang memang didiami oleh Roh. Tapi kalau Tuhan saya sebelum tampil untuk pelayanan, dibaptis di Sungai Yordan, keluar dari Sungai Yordan, istilah berkuasalah Roh Kudus mulai hari itu dengan dalam turun ke atas Yesus, berlembaga seperti seekor burung merpati. Pasal 4, dia dikuasai oleh Roh, dibawa ke padang gurun, berdoa dan berpuasa. Ayo kembali dalam kuasa, ambil Alkitab, baca, semua mata tertuju. Kemudian kita membaca seterusnya pelayanan yang berbeda dengan siapa? Ahli Taurat dan Farisi. Tuhan Yesus berkata, ikuti apa yang mereka ajarkan, karena mereka juga mengajarkan pengajaran benar. Tapi jangan ikuti contoh dari kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong kami semua pemimpin-pemimpin di sekolah ini untuk terus mengutamakan karya Roh-Mu dengan hidup kami sebagai pemimpin, agar supaya hal itu turun kepada yang dipimpin, lalu tampillah pemimpin-pemimpin baru untuk kemuliaan nama Yesus. Semua berdiri dan tunduk. Ayo kita menyanyi Tuhan ku rindu menyatakan padamu dan seterusnya. Bless the Lord. Bless the Lord.